Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, Mr. Bayu. Nah, senang sekali masih bisa berbagi informasi dengan Anda. Nah, untuk konten video kali ini masih berhubungan dengan video yang sebelumnya saya upload 2 hari yang lalu tentang pembahasan rental mobil database ya. Nah, jadi konten kali ini yaitu implementasi dari database yang sebelumnya saya sampaikan atau di video sebelumnya akan kita implementasikan ke dalam Microsoft Access. Jadi jangan kemana-mana, simak terus ya. Oke, kita langsung masuk ke case kita. Nah, ini lanjutan dari video sebelumnya, yaitu pembahasan tentang database sederhana rental mobil. Nah, sebelumnya kita sudah membahas database-nya. Nah, sekarang saya akan mengimplementasinya ke dalam Microsoft Access. Kita akan lihat seperti apa jadinya, tapi pembahasan kita saya sudah buat beberapa tabel supaya tidak terlalu lama. Ya, kemudian yang akan kita bahas nanti ya lebih ke query-nya, perhitungannya, terus kita coba dengan menggunakan form untuk kita menginput data. Jadi langsung aja kita masuk ke Microsoft Access. Nah, ini tabelnya yang sebelumnya kita bahas ya. Jadi tabel ini akan kita masukkan ke dalam Microsoft Access. Oke, teman-teman. Nah, jadi saya sudah menyediakan beberapa tabel di namanya untuk database rental mobil. Ini dia ya. Saya tidak menjelaskan lagi bagaimana cara memulai Microsoft Access karena sudah pernah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Dan kenapa saya buat beberapa tabel ini supaya tidak terlalu lama dan takutnya teman-teman nanti bosan, ya kan? Nah, oke. Jadi tabel yang sudah saya create di sini tabel karyawan. Kita lihat satu persatu aja. Nah, tabel karyawan. Nah, field yang kita butuhkan ada ID karyawan. Ini kita buat tipe datanya ataupun data type-nya itu teks ya. Kemudian field size-nya 5. Jumlah karakter yang dapat diinput berarti sebanyak 5 karakter. Kemudian nama karyawan 30, jadi bisa disesuaikan aja berapa kebutuhan kita, tapi dengan syarat tidak berkurang jika ada nama yang panjang gitu ya. Kemudian alamat saya buat 255, kalau mau tambah silahkan, dikurangi juga boleh. Nomor telepon saya buat teks. Kenapa di sini? Alasannya adalah terkadang kita input data telepon itu dengan menggunakan plus 62, jadi gabungan antara karakter dan numerik, sehingga kita buat nomor teleponnya itu tipe datanya teks. Nah, di sini saya buat 20, jadi nanti bisa disesuaikan kembali. Oke. Selanjutnya tabel customer. Tabel customer hampir sama dengan tabel karyawan ya. Fieldnya ID customer untuk membedakan antara satu customer dan customer yang lain itu tipe datanya teks. Size-nya 5, nomor KTP ya. Nomor KTP nanti disesuaikan lagi jumlah KTP-nya. Nama customer, alamat, kemudian nomor telepon. Nah, ini teks. Oke. Kemudian kita lihat tabel merek. Nah, tabel merek ini ada 2 field, ID merek, merek mobil. Ini dia. Merek mobil di sini seperti nanti Honda, Suzuki, Toyota dan sebagainya. Nah, untuk tabel mobil di sini kita desain, masuk ke design view ya. ID mobil, nama mobil di sini contohnya misalkan Honda Jazz bla 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 ya. Kemudian merek mobilnya Honda, nomor platnya berapa, warnanya apa, tahun berapa. Nah, jadi ini field yang kita butuhkan untuk penyimpanan data mobil dari ID mobil, nama mobil, merek mobil, nomor plat, warna, tahun. Nah, kita lihat contoh datanya. Tabel karyawan ya kira-kira seperti ini. Ini untuk data simulasinya aja saya buat. Customer juga sama, ada 2 data. Kemudian tabel merek, nah ini contoh HND, misalkan kodenya HND, merek mobilnya Honda, SJK, Suzuki, TYT, Toyota, dan seterusnya. Jadi kalau teman-teman mau tambah silahkan. Nah, untuk tabel mobil ini kenapa saya belum isi, jadi ada sesuatu hal yang perlu kita buat lagi ya. Apakah itu? Nah, ID mobil misalkan MB001, nama mobilnya Honda Jazz misalnya. Nah, merek mobil. Nah, di sini kita akan buat nanti pilihannya itu secara otomatis ya. Jadi apa yang terisi di tabel merek ini kita akan dapat memilihnya di merek mobil. Jadi kita tidak mengetiknya secara berulang-ulang. Jadi caranya kita harus membuat relasi antara tabel mobil dengan tabel merek. Oke. Kemudian nomor plat ini katakanlah misalkan Banda Aceh ya, BL itu dia. AD. Warna, nah, warna di sini kalau kita mau ketik manual silakan, tapi kita juga bisa menginput
datanya nanti dengan cara kita buat lookup wizard. Kita langsung masukkan aja warna-warnanya. Caranya gampang, sama seperti nanti kita buat relasi ya. Oke, misalkan ini 2019, sorry. Nah, ini kita akan buat relasinya terlebih dahulu. Ini kita simpan dulu ya. Bisa langsung Ctrl W ya kalau dari keyboard, ataupun klik close di sini. Nah, caranya gimana? Syaratnya adalah kita lihat tabel mana yang membutuhkan data dari tabel yang lain. Nah, kalau kita perhatikan di sini, itu tabel mobil membutuhkan data merek mobil. Berarti kita buat relasinya dari tabel mobil. Ini kita masuk ke bagian design view. Nah, ini dia. Pastikan kita berada di merek mobil ya. Kemudian kita gunakan fasilitas yang namanya lookup wizard. Ini berfungsi untuk mencari data atau merelasikan tabel dari tabel mobil ke tabel merek. Nah, di sini ada dua pilihan teman-teman. Nah, yang pertama, I want the lookup field to get the values from another table or query. Artinya kita akan mengambil datanya itu bisa dari tabel atau query. Nah, tujuan kita kan tabel, kita belum ada query di sini. Nah, kalau I will type ini bisa kita gunakan I will type in the values that I want. Kita dapat mengisi sendiri atau mengetik nilainya berdasarkan apa yang kita butuhkan. Contohnya misalkan jenis kelamin, tapi sifatnya itu konstan ya, tidak bertambah. Laki-laki, perempuan, kayak warna tadi itu kita gunakan yang nomor 2 ini ya. Jadi kita pilih yang pertama karena berhubungan dengan tabel yang lain. Next. Nah, di sini jangan sampai salah kita pilih tabel. Tujuan kita adalah menarik data dari tabel merek. Oke. Next. Ini boleh kita masukkan semuanya. Next. Ini urutkan berdasarkan ID merek. Next. Nah, ini kalau teman-teman mau tampilkan silahkan ya. Biasanya saya cuman menampilkan mereknya aja, namanya aja ya. Next. Kemudian di sini sudah defaultnya seperti ini. Kemudian kita finish. Yes, ini kita close. Kita coba. Nah, ini dia. Jadi hasilnya adalah setelah kita buat relasi itu kita dapat memilih merek mobilnya itu dengan cara mengklik, tidak mengetiknya secara berulang. Jadi itu tujuan dari kita membuat relasi antar tabel ya, tabel mobil dengan tabel merek. Oke. Nah, ini contoh untuk pengisian tabel mobil. Nah, jadi sebelum kita buat tabel transaksi, kita pastikan dulu ini datanya sudah ya. Nah, ini sudah. Sekarang kita coba buat tabel transaksi. Nah, caranya gimana? Untuk membuat sesuatu yang baru, itu kita bisa mulai dari create. Nah, menu create, kemudian kita pilih table. Nah, dari sini, ini dia, klik kanan, kemudian design. Dari aksesnya akan memintakan nama tabelnya apa. Tabel transaksi ya. Saya buat di sini tabel transaksi. Nah, oke. Jadi di transaksi kemarin itu ada nomor transaksi. Ini kita buat auto aja atau number, jadi kita tidak perlu membuat nama transaksinya itu secara manual. Tanggal transaksi, ini date time, kemudian tanggal pinjam, juga date time, kemudian tanggal kembali, date time, kemudian tanggal dikembalikan. Nah, ini juga date time. Oke, jadi di sini kita masukkan ada customer ya. Jadi caranya kalau kita lupa menaruh salah satu atau mengisi salah satu atribut atau field, kita dapat menyisipkan dengan cara klik kanan, kemudian di sini insert row. Di sini kita buat nama customer. Ini akan kita relasikan juga nanti dengan tabel customer. Nah, kemudian di sini kita lanjutkan harga. Merek mobil dulu ya, merek mobil. Kemudian di sini kita buat harga sewa. Ini kita isi dengan number karena berupa numerik. Nah, kemudian harga sewa ada denda, number, kemudian total denda,
juga number, kemudian di sini total biaya, sisa, keterangan. Nah, keterangan ini teks. Nah, sekarang kita akan merelasikan nama customer ini dengan tabel customer. Nah, kita coba lihat dulu di sini. Nah, jadi biasanya saya selalu memastikan jumlah field size-nya itu berapa karakter. Di sini saya buat 25, maka di sini akan kita buat juga 25. Syaratnya adalah tipe datanya sama dan pastikan juga field size-nya sama. Kemudian merek mobil itu coba kita pastikan dulu. Merek mobil di sini 20. Jadi kita buat di sini 20. Ya. Kemudian oke, cuma dua ya. Customer sama merek mobil. Oke. Kemudian satu lagi, siapa yang melakukan transaksi. Nah, ini dia. Ini kita masukkan satu lagi, ada nama karyawan, teks. Kita coba lihat nama karyawan, saya buat di sini 30. Kita buat 30. Oke. Nah, kalau sudah selesai ini, kita akan membuat relasi antar tabel, yaitu tabel transaksi dengan tabel yang kita butuhkan datanya. Nah, ini kita close dulu. Oke, kita mulai dari nama karyawan. Nah, ini dia. Caranya sama, lookup wizard, kemudian pilih I1 yang pertama ya, kemudian next. Pastikan pilihan kita yaitu tabel karyawan, next. Ini boleh kita masukkan 2 aja. Kemudian kita urutkan berdasarkan ID karyawan, next. Kemudian next, finish. Jadi gampang sekali untuk kita buat relasi antar tabel. Kemudian nama untuk customer juga sama. Jadi di akses ini kita tinggal klik-klik aja, sebenarnya sudah jadi. Nah, ini kita buat pilihannya ID customer dan nama customer supaya nama customernya nanti tampil di bagian ini ya. Next, kemudian finish. Yes. Kemudian merek mobil ya, merek mobil. Mana dia? Di sini kita nggak perlu buat merek mobil. Kenapa? Karena kita langsung tarik dari tabel mobil. Jadi di sini kita buat nama mobil. Nah, nama mobil kita coba cek di sini. Itu 25. Jadi kita buat di sini 25. Oke. Kita buat relasinya, buka wizard, kemudian next, mobil. Oke. ID mobil, kemudian ini ada ya, salah ya. Kita coba cek terlebih dahulu. Nama mobil. Nah, ini kenapa? Ini belum kita close tadi. Nah, kita coba sekali lagi. Next, mobil. Next, kita urutkan berdasarkan ID mobil. Nah, ini dia. Jadi kenapa kita harus close dulu supaya tabelnya itu tadi dianggap masih aktif. Jadi kita harus close dulu baru bisa kita buat relasinya. Next, kemudian kita finish. Oke. Kemudian jangan lupa disimpan, kita close, kita coba simulasi datanya. Nah, oke, terima kasih telah menyaksikan video dari Mr. Bayu ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, khususnya yang lagi belajar. Ya, jangan lupa klik like, subscribe, dukung terus channel Mr. Bayu supaya berkembang, ya. Dan share jika perlu supaya teman-teman yang lain juga dapat menyaksikan video dari Mr. Bayu. Oke, jika ada saran ataupun pertanyaan silahkan komen di bagian kolom. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.